Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Idris Indrawan Anak Parit. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Mengapa saya mengambil embel-embel selaku Idris Indrawan Anak Parit? Oke, jangan lama-lama, kita langsung saja untuk menyaksikannya. Check it out. Kita tahu bersama Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang beribu kotakan Tembilahan sebagai ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, Kabupaten Indragiri Hilir ini secara administratif terbentuk melalui surat keputusan Gubernur Riau pada tanggal 27 April 1965 nomor 052-5-1965 sebagai daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. Maka daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan dari Kabupaten Induk menjadi Kabupaten Daerah Tingkat 2 Indragiri Hilir yang lebih kenal yaitu sebagai Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir itu sebagian besar wilayahnya terdiri dari dataran rendah ya. Mungkin sekitar 93%, 93,31% ya dari luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah. Nah, yaitu terdiri dari endapan sungai, rawa-rawa, kemudian tanah gambut, daerah hutan payau, yaitu dengan hutan mangrovenya, dan terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0 sampai 3 meter dari permukaan laut. Nah, jadi Kabupaten Indragiri Hilir itu sangat rendah ya. Dan 93%-nya itu merupakan dataran rendah. Nah, otomatis daerahnya berawa-rawa. Nah, sedangkan sebagian kecilnya Kabupaten Indragiri Hilir itu berupa daerah berbukit-bukit ya, dengan ketinggian rata-rata 6 sampai 35 meter dari permukaan laut. Nah, ini yang berada di bagian selatan Sungai Reteh, Kecamatan Keritang, yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, yaitu Provinsi Jambi. Ketinggian tersebut pada umumnya daerah ini, daerah Indragiri Hilir ya, itu dipengaruhi oleh pasang surut. Apalagi bila diperhatikan secara fisiografinya, di mana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Jadi Kabupaten Indragiri Hilir itu terbagi beberapa pulau kecil ya, maupun pulau besar. Nah, sungai yang besar di daerah Indragiri Hilir terdiri dari Sungai Indragiri Hilir, ya, Sungai Hilir yang berhulu di pegunungan Bukit Barisan atau Danau Singkarak. Sungai Indragiri mempunyai 3 muara ke Selat
berhala. Kemudian yaitu di desa Sungai Belu, Desa Perigi Raja, dan Kuala Eno. Nah, sedangkan sungai-sungai lainnya adalah Sungai Guntung, Sungai Kateman, kemudian Sungai Danai, Sungai Gaung Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Eno, Sungai Batang Gansal, Sungai Batang Gansal, yang hulunya bercabang 3, yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelandu, Sungai Bantayan, dan Sungai Batang Tumu. Nah, jadi Indragiri Hilir itu banyak sekali terdapat sungai-sungai ya, karena memang daerahnya adalah dataran rendah. Sedangkan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah didiami penduduk dan sebahagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu, kebun kelapa sawit, dan lain sebagainya. Gugusan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir itu terdiri dari Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas, Pulau Nyiur, dan pulau kecil lainnya. Di samping gugusan pulau tersebut, maka terdapat pula selat-selat ataupun kita kenal dengan terusan ya. Nah, seperti terusan Kempas, terusan Batang, terusan Concong, terusan Perawang, terusan Patah Parang, kemudian terusan Sungai Kerang, dan terusan Tekulai. Selain selat ataupun terusan tersebut, terdapat pula terusan yang dibuat oleh manusia ya. Nah, diantaranya itulah terusan Beringin, terusan Igal, dan lain-lain. Nah, selain itu di daerah ini juga terdapat danau dan tanjung. Gitu ya. Jadi Kabupaten Indragiri Hilir itu dengan dataran rendahnya banyak sekali terdapat pulau-pulau, baik pulau besar ataupun pulau kecil, sungai-sungai, kemudian juga ada terusan-terusan, dan juga ada danau-danau. Nah, jadi Indragiri itu sangat unik ya, baik dari segi daratannya ataupun dari segi kepulauannya. Nah, saking banyaknya parit-parit, sungai-sungai, karena memang kan daerah Indragiri itu terdiri dari dataran rendah tadi, maka Kabupaten Indragiri Hilir itu juga dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Parit. Jadi Kabupaten Indragiri Hilir itu juga terkenal dengan sebutan Kota Seribu Parit ataupun Negeri Seribu Parit. Nah, jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parit merupakan suatu lubang yang sangat panjang di tanah tempat aliran air ataupun selokan ya. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa parit merupakan sistem tata kelola air yang mengatur lahan pertanian dan perkebunan yang dipengaruhi pasang surut air sungai. Nah, sehingga tanah endapan dan tanah gambut di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi lahan produktif yang dapat ditanami dengan berbagai macam tanaman seperti padi, kelapa, pinang, rumbia, sawit, dan lain sebagainya. Nah, dulu pernah ada catatan dari seorang peneliti dari Hindia Belanda yang bernama Dr. B. Polak. Beliau adalah merupakan seorang pakar gambut dari Hindia Belanda. Dan beliau ini dari Institut Ilmu Tanah. Ya, Institut Ilmu Tanah di Stasiun Penelitian Umum Pertanian Bogor. Ya. Dalam tulisannya dikatakan bahwa pada waktu beliau melakukan penelitian itu di Indragiri Hilir, sudah ada perkebunan kelapa dan juga telah ada parit-parit ya. Parit-parit. Nah,
pada akhir abad ke-19 di Indragiri Hilir bermukim banyak suku ya. Suku Melayu, suku Banjar, suku Bugis dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi penelitian dari Dr. B. Polak yang dari Hindia Belanda ini, beliau melihat telah bermukim suku Banjar di daerah Sapat yang sekarang kita kenal dengan Winra ya, Kecamatan Kuala Indragiri, yang menggarap ladang, padi dan karet. Jadi pada abad awal akhir 19 itu telah ada penggarapan padi dan karet. Di samping itu, ini melakukan budidaya kelapa tanah di tanah rawa bergambut. Namun hasilnya tidak memuaskan. Nah, jadi pada tahun 1903, awal abad ke-20, dibangunlah parit-parit yang langsung ke sungai. Ya, langsung ke sungai. Jadi parit-parit itu dibangun parit, diarahkan langsung ke arah sungai. Sehingga budidaya kelapa jadi berkembang. Nah, jadi parit itu merupakan suatu irigasi ataupun suatu upaya untuk mengairi perkebunan yang ada di masyarakat, baik itu perkebunan ataupun pertanian. Sehingga dengan adanya parit, maka pemasukan air ataupun persediaan air yang ada di kebun bisa teratasi. Begitu. Nah, Kabupaten Indragiri Hilir juga sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Ya. Jadi di Indragiri Hilir itu ada namanya air pasang dan juga ada namanya air surut. Di mana sarana perhubungan yang sangat dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lain melalui parit-parit dengan menggunakan kendaraan speedboat, pompong, sampan, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian otomatis akan memberikan pengaruh dan dampak kepada tradisi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Baik tradisi itu dalam sistem sosial maupun tradisi dalam bercocok tanam atau pertanian dan perkebunan. Nah, sini akan berpengaruh ya. Karena memang pasang surut itu sangat berpengaruh terhadap suatu daerah dengan daerah lain. Jadi contohnya saja dalam sistem perkebunan ke daerah ini dengan daerah ini itu akan berbeda karena dipengaruhi oleh pasang surut tadi. Nah, kemudian juga Kabupaten Indragiri Hilir itu dikenal dengan dapat julukan dengan Kota Seribu Jembatan. Karena memang daerah Kabupaten Indragiri Hilir itu karena banyaknya parit-parit, kita sebutkan bahwa daerah Kabupaten Indragiri Hilir itu merupakan daerah dataran rendah, sehingga harus untuk mengairi air maka dibangunlah parit-parit. Sehingga untuk melewati jalan darat maka dibutuhkan adanya jembatan penghubung. Jadi antara satu parit dengan parit lain itu maka dihubungkan oleh jembatan agar mudah dalam transportasi ataupun jalan kaki untuk melewati suatu daerah. Maka dihubungkan dengan jembatan. Saking banyaknya parit yang ada di Indragiri Hilir itu. Nah, jadi kalau rekan-rekan nanti mau melihat sebenarnya mengapa Kabupaten Indragiri Hilir itu banyak jembatan ataupun dikenal dengan negeri 1000 jembatan ataupun negeri 1000 parit, maka nanti coba rekan-rekan jalan-jalan ke Indragiri Hilir untuk melihat mengapa banyak jembatan, banyaknya parit itu. Karena memang daerahnya rawa-rawa. Tapi asik loh, karena daerah lain belum tentu punya potensi seperti yang ada di Indragiri Hilir. Nah, karena daerah Indragiri Hilir itu daerahnya rawa-rawa, maka dibangunlah parit-parit sehingga banyaklah jembatan-jembatan yang dibangun. Baik itu jembatan besar, ada juga jembatan kecil, ada jembatan sungai, jembatan parit, dan juga ada jembatan parit anak ya. Parit anak itu lebih kecil. Nah, maka tidak heran kalau Kabupaten Indragiri Hilir itu juga disebut dengan kota ataupun negeri dengan sebutan negeri 1000 jembatan. Nah,
Selain itu, selain didapat sandangan sebagai kota 1000 parit, kemudian kota 1000 jembatan, ternyata Indragiri Hilir itu juga mendapat julukan sebagai negeri hamparan kelapa dunia. Karena memang Kabupaten Indragiri Hilir ini banyak sekali perkebunan kelapa yang dikelola oleh masyarakat. Kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan julukan negeri hamparan kelapa dunia dinobatkan pada Festival Kelapa Internasional atau yang kita kenal dengan International Coconut Exhibition pada tahun 2017 ya, secara konsensus oleh sejumlah negara produsen kelapa yang tergabung dalam Asian and Pacific Coconut Community atau APCC. Nah, jadi Indragiri Hilir itu telah mendapat julukan baru, yaitu negeri hamparan kelapa dunia. Memang kalau kita tengok memang rata-rata mata pencaharian masyarakat ataupun penduduk yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang khususnya di pedesaan itu rata-rata adalah petani kelapa lokal ya. Nah, tradisi berkebun kelapa sebagai mata pencaharian pokok masyarakat Indragiri Hilir sudah ada sejak abad ke-18. Jadi sangat lama sekali ya. Dan sampai saat ini masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat Indragiri Hilir. Dan metode berkebun pun masih menggunakan cara tradisional yang diwarisi secara turun-temurun, walaupun sudah ada pabrik ya ataupun perusahaan-perusahaan modern yang berkembang yang di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Kita tengok memang di Indragiri ini ada perusahaan tentang perkelapaan seperti Pulau Sambu Group yang ada di Kuala Eno ataupun di Pulau Guntung ya, dan juga ada yang ada di perusahaan yang ada di Pulau Burung. Mereka memang suatu perusahaan besar yang menampung hasil kopra dari masyarakat Indragiri Hilir. Nah, setelah kita berbicara panjang lebar tentang asal-usul penamaan parit itu, kemudian saya pernah menyampaikan dari dulu, saya melekatkan nama saya itu dengan Irjus Indrawan anak parit. Banyaklah kawan-kawan, rekan-rekan bertanya, mengapa di belakang Irjus itu selalu ada namanya anak parit ya. Nah, kalau pernah suatu hari saya berjalan-jalan di kota Jambi, karena kebetulan saya juga sedang kuliah di Jambi, menyelesaikan program studi doktor saya di Jambi. Waktu itu teman saya bertanya, mengapa Irjus selalu melekatkan nama dengan anak parit? Padahal kalau di Jambi itu yang namanya parit itu adalah got ya. Got yang ada di perkotaan itu got untuk membuang atau mengaliri air yang ada di kota itu. Yang tempat pembuangan air, baik itu air perumahan dan sebagainya, itu namanya got. Parit itu adalah got. Jadi kalau bahasanya itu got, selokan dan lain sebagainya. Karena mereka tahu bahwa got itu sangat jorok ya. Karena di sana banyak macam-macam sampah dan sebagainya. Nah, jadi mereka heran kok mau disandangkan dengan anak parit. Padahal kan anak parit itu got. Nah, ini akan saya coba untuk menjawab ya. Selain Kabupaten Indragiri Hilir itu mendapat gelar sebagai negeri 1000 parit, saya juga sebenarnya punya alasan tersendiri untuk menempelkan gelar anak parit itu di belakang nama saya. Ya. Karena Kabupaten Indragiri Hilir itu banyak parit, maka saya juga merasa tertarik untuk melengkapkan nama saya sebagai anak parit. Tapi sebelum itu saya juga ingin menjelaskan dulu, parit yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini jika didata secara real ya. Cobalah nanti kita, memang belum pernah lagi didata secara real saya rasa.
kalaulah di data seluruhnya, baik itu parit besar, parit kecil yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini, kalau dihitung, mungkin lebih dari 1.000 parit mungkin saya rasa. Mungkin puluhan ribu parit. Nah, karena memang karena daerahnya rawa-rawa, jadi masyarakat kita itu selalu membuat parit di perkebunan. Nah, penamaan nama parit ini juga, parit-parit yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini selalu punya nama. Biasanya pembuatan nama parit itu tergantung kepada beberapa hal ya. Yang pertama itu karena peristiwa. Maka suatu peristiwa tersebut maka disebutlah namanya sesuai dengan peristiwa tersebut. Kemudian adanya keadaan di sana seperti ada pohon dan sebagainya. Kemudian juga dilekatkan nama tokoh yang membuatkan parit tersebut. Nah, jadi tidak heran dalam parit-parit yang ada di Kabupaten Indragiri ini punya nama. Seperti kita lengketkan seperti nama tokoh pembuat parit. Di Kabupaten Indragiri Hilir itu banyak parit yang bernama orang ya. Seperti Parit Amat, Parit Atan, Parit Buyung, kemudian Parit Sitam, dan lain sebagainya. Ini dengan tujuan untuk memberikan penghargaan ataupun untuk mengingat jasa orang yang telah membuat parit tersebut pertama kali, maka dilekatkanlah nama mereka. Ataupun juga ada melekatkan nama tokoh ya, tokoh yang ada di parit itu, maka dilekatkan nama si A, si B, dan si C. Namun ada juga dalam membuat parit itu merupakan melekatkan nama sesuai harapan. Nah, jadi di parit-parit itu ada juga namanya parit hidayah, parit harapan, parit makmur, dan sebagainya. Jadi parit di sini juga, di Indragiri Hilir ini juga ada namanya parit harapan sebenarnya. Menyandang nama harapan yang saya sebut tadi, parit hidayah, parit harapan, parit makmur, parit sentosa, dan sebagainya. Dan juga ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini juga nama itu dilekatkan dengan kejadian atau peristiwa sewaktu membuka parit tersebut. Misalnya pada waktu membuka parit, di sana banyak ditemukan pohon pinang, gitu ya. Maka disebutlah dengan parit pinang. Dan juga dikaitkan dengan pohon itu, seperti pada waktu membuka kebun itu, parit tersebut banyak pohon mengkudu, maka disebutlah parit mengkudu. Ataupun ada pohon nibung besar yang tidak lazim seperti begitu, ataupun seperti di parit nibung itu dikatakan parit nibung karena memang di sana ada pohon nibung kuning ya, yang sangat besar, maka dilekatkan dengan nama parit nibung. Nah, jadi memang parit-parit itu banyak nama ya. Kalau dikajikan atau ditulis Indragiri Hilir mungkin tidak cukup 1 hari atau 2 hari untuk menulis nama-nama tersebut. Mungkin bisa bertahun-tahun baru selesai. Nah, jadi memang parit itu sangat unik saya rasa. Nah, jadi saya juga merasa terpanggil untuk menyandangkan nama saya sebagai Irjus Indrawan Anak Parit. Jadi saya ini sebenarnya lahir di Parit Nibung ya. Parit Nibung itu sekarang masuk ke Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, konon ceritanya itu mengapa nama itu Parit Nibung, karena memang pada waktu pembukaan lahan perkebunan di sana, masyarakat sana dalam membuat parit itu berangsur-angsur ya, dilakukan oleh beberapa tokoh. Nah, di sana juga terdapat ada pohon nibung besar warna kuning waktu itu. Nah, sehingga masyarakat di sana untuk menandai parit yang dibangun itu maka disebutlah dengan parit nibung. Nah, dulu sebelum kita masuk dalam dunia modern, ya, kalau di perkotaan mungkin disebut dengan parit 1, parit 2, parit 3 seperti di Indragiri Hilir itu ya, ada parit 1, parit 2, parit 3 dan parit sebagainya. Tapi kalau di daerah itu rata-rata disebutkan dengan nama ya, pakai nama pohon, nama orang dan lain sebagainya. Jadi memang parit itu sangat unik. Nah, dahulu kalau dikatakan tinggal atau berdomisili di parit, entah itu parit harapan, parit nibung, parit mengkudu atau parit lain sebagainya, orang akan mengejek kita. Ya. Jadi dulu waktu saya masih tinggal di parit itu, nah saya merasakan masalahnya. Setelah saya keluar dari parit nibung itu,
untuk sekolah dan atau ke pasar atau jalan-jalan keluar, jika saya bertemu dengan orang lain, "Kamu tinggal di mana?" Saya jawab, "Saya tinggal di Parit Nibung." Itu adalah mereka akan mengejek, "Wah, tinggal di Parit, orang katrok," gitu ya. Jadi kalau kesannya kalau disebut dengan orang Parit itu rata-rata orang menyebut akan mengejek kita, orang orang kolot lah, orang yang tidak tersentuh dengan modernisasi, orang yang eh, ilmunya rendah, orang yang tahunya hanya berkebun saja, kemudian orang yang kurang mendapatkan informasi dari luar. Nah, sehingga kalau disebutkan dengan anak parit itu orang rata-rata akan mengejek. Memang rata-rata masyarakat kita yang ada tinggal di parit pada waktu itu memang orang yang kurang mendapatkan informasi dari luar. Listrik saja tidak punya, yang punya cuma radio ya, radio, TV, jalan juga masih terbuat dari tanah, bahkan lebih banyak di jalan-jalan itu ditimbun dengan sabut kelapa. Nah, jadi orang beranggapan memang kehidupan yang ada di parit itu memang sangat susah ya, baik segi ekonominya, infrastruktur dan segi ekonomi memang sangat susah. Sehingga memang tidak heran kalau orang banyak mengejek namanya anak parit itu. Jadi berdasarkan dari situlah saya merasa terpancing ya, terpancing ataupun termotivasi untuk membangkitkan anak parit itu. Karena semaju apapun teknologi, ekonomi semakin meningkat, infrastruktur makin baik, tapi yang namanya anak-anak di parit tetaplah anak parit namanya. Itu tidak akan berubah. Dan cara interaksi sosialnya juga masih sangat seperti dulu, ramah tamah, sopan santun, dan selalu terbuka dengan orang lain. Nah, inilah kelebihan dari anak parit tersebut. Selalu mereka itu gotong royong, musyawarah, dan sebagainya. Nah, kita kalau dibandingkan dengan di perkotaan, rata-rata kan kalau di kota itu unsur musyawarah, unsur kekeluargaan itu sudah sangat berkurang. Tapi kalau kita lihat di parit-parit, rata-rata masih sangat kental ya, kekeluargaannya masih kental. Nah, yang kedua juga mengapa saya itu melekatkan nama saya sebagai anak parit, karena memang rata-rata dulunya pendidikan yang ada dimiliki oleh anak-anak parit itu sangat rendah. Bukan dikarenakan ekonomi yang lemah, tapi memang sarana pendidikannya sangat jauh dari tempat tersebut. Seperti saya, alhamdulillah di Parit Nibung itu SD pada waktu itu sudah ada. Nah, tapi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi itu tidak ada, harus ke desa tetangga. Nah, desa ini juga kita harus menginap ataupun ngekos ya, tidak bisa kita bolak hari. Jadi kita itu harus ngekos dulu di sekolah di daerah lain, sehingga anak parit dulu kalau harus sekolah, kalau di Gaung ini khususnya di Gaung ya, kampung saya Pungka itu harus sekolah dulu ke desa Belantaraya. Nah, itu harus ngekos dulu di sini sehingga susah untuk jangkau. Selain juga susah ekonomi, juga susah untuk serana kita ke sini. Nah, makanya tidak heran kalau dulu itu banyak anak-anak parit itu yang pendidikannya rata-rata hanya tamat SD. Nah, sehingga banyak orang mengatakan kalaulah tinggal di parit itu mutu ataupun kualitas SDM-nya rendah. Nah, makanya saya tertarik dan saya juga terpancing untuk mengangkat itu sebenarnya. Jadi saya ingin memotivasi anak-anak yang ada di parit itu, walaupun kita tinggal di parit, akses masih terbatas, kemudian perkembangan zaman kita juga masih terbatas, dinikmati dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mengajak anak-anak parit yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, kita jangan pernah berhenti untuk menggapai mimpi. Kita harus terus bangkit, kita harus terus berjuang bagaimana caranya kita ini walaupun tinggal di parit, tapi kita tidak paritan. Karena parit dengan paritan itu sangat berbeda. Makanya saya selalu mengajak kawan-kawan bagaimana kita caranya bisa membangkitkan lagi giroh kita ini, anak parit tersebut. Karena memang kalau kita lihat dari perkembangannya ya, masyarakat yang ada di pedesaan itu pada saat ini memang SDM kita itu baru mulai berkembang ya.
Kalau dibandingkan dengan daerah perkotaan, kita ini di pedesaan masih baru mulai berkembang. Nah, sehingga saya ingin mengajak kepada anak-anak muda, pelajar-pelajar itu, jangan putus asa untuk terus meningkatkan pengetahuan kita. Teruslah tuntut ilmu, karena ilmu itu akan meninggikan derajat kita. Jadi walaupun kita itu tinggal di Parit, kita harus jangan paritan. Kita harus terus berjuang. Karena kalau tidak kita untuk menggali potensi kita ini, ya tidak ada orang lain untuk bisa menggali. Karena motivasi terbesar dalam hidup itu bukan dari orang lain, tapi motivasi yang terbesar itu sebenarnya keinginan dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita itu walaupun tinggal di Parit, tapi kita bukan paritan. Artinya, walaupun kita anak desa, kita anak Parit yang jauh dari teknologi dan sebagainya, tapi kita bisa bersaing dengan orang luar. Nah, baik itu sejarah lapangan lowongan pekerjaan dan lain sebagainya, kita tidak akan kalah dengan orang lain. Maka walaupun kita anak Parit, kita jangan pesimis, kita bisa bersaing dengan orang-orang luar sana. Saya Idris Indrawan, anak Parit. Semoga cuplikan ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Jangan lupa selalu tonton channelnya Idris Anak Parit. Semoga anak Parit selalu bisa berkarya lebih baik lagi dan menjadi motivasi untuk anak Parit selalu memberikan informasi-informasi terbaru. Saya Idris Indrawan, anak Parit. Sampai jumpa di season selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.